Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya EOS Pixel dan dengan saya Aris Imam. Untuk kalian yang baru bergabung di channel EOS Pixel, selamat bergabung. Perkenalkan, nama saya Aris Imam. Dan di channel ini kita akan membahas seputar fotografi, videografi, serta teknologi-teknologi terbaru yang sangat menarik untuk kita bahas. Kita akan mereview sebuah tripod yang harganya cuma 100 ribuan dan dapat digunakan untuk kamera DSLR ataupun kamera mirrorless. Mau tahu seperti apa? Yuk saksikan sama-sama. Sebuah tripod dari Takara, yaitu Takara 183A. Tripod ini sangat cocok untuk pemula fotografi yang baru memulai hobi fotografi, tetapi ingin mendapatkan tripod dengan harga yang murah namun dapat menampung sebuah kamera DSLR. Selain untuk kamera DSLR, tentunya tripod ini juga sangat cocok untuk kamera mirrorless, action cam, ataupun kamera pocket. Kita bahas pada sisi bodi dari tripod Takara Eco 183 ini menggunakan bahan aluminium, tetapi sudah aluminium yang kokoh. Ini bukan kaleng ya, tetapi aluminium. Dengan harga 125 ribuan kalian sudah bisa mendapatkan sebuah tripod dengan bahan aluminium yang cukup kokoh. Tripod ini berukuran cukup mini ya, dan cukup ringkas, bisa kalian lihat. Pada saat dilipat seperti ini, ukurannya hanya sepanjang 49 cm. Nah, kemudian tripod ini juga bisa kalian panjangkan sebanyak 3 kali. Jadi, dia memiliki 3 sambungan ya. Di sini 1, kemudian 2, 3. Jadi ada 3 sambungan yang dapat kalian maksimalkan. Apabila kalian memanjangkan tripod ini hingga maksimal, maka panjangnya mencapai 135 cm. Kemudian di setiap sambungannya dia memiliki lock agar tripod ini tetap kokoh pada saat kalian memanjangkan ataupun kalian men-setting tripod sesuai dengan keinginan. Pada bagian kaki-kakinya terdapat karet, dan menurut saya ini adalah karet yang bagus apabila kalian gunakan pada media lantai porselin atau lantai yang licin, sehingga karet-karet ini dapat merekat pada lantai dan membuat tripod ini tetap stabil. Di sisi atas bisa kalian lihat, di sini dia sudah menggunakan sistem quick release, di mana pada saat kalian memasangkan kamera pada tripod itu sudah tidak perlu repot memutar-mutar kamera ya, tetapi cukup kalian lepas quick release-nya, kemudian kalian pasangkan kamera di atas quick release ini, lalu kalian lock kembali di atas. Oke. Lalu di sini juga ada indikator dari cairan ya, berwarna hijau. Ini untuk menunjukkan kestabilan pada tripod. Kemudian di sini juga ada untuk men-setting dan mengencangkan serta mengendorkan sudut-sudut dari tripod ini. Namun di sini saya tidak bisa menebak ini menggunakan ball head atau sistem seperti apa, karena ini tidak terlihat ya. Tetapi menurut saya untuk pegangannya sendiri ini kurang nyaman, terkesan lebih kasar ya. Bisa kalian lihat, ini kasar ya. Kemudian juga untuk menaikkan dan menurunkan sudut kamera juga dia masih kasar, tidak seperti tripod-tripod mahal yang harganya di atas 1 juta. Ya memang untuk harganya sendiri juga sudah jauh berbeda. Kalian juga tidak bisa menuntut untuk kualitas disamakan dengan tripod dengan harga 1 juta rupiah. Tetapi ini ya standar sih, bisa kalian lock seperti ini. Kemudian untuk sampingnya juga bisa kalian lock. Ya seperti itu saja. Harganya Rp125.000, tetapi untuk pemula fotografi saya rasa ini masih worth it lah ya. Untuk berat dari tripod ini sendiri sebesar 600 gram, tetapi dia dapat mengangkat sebuah kamera dengan berat 2 kg. Langsung saja kita tes menggunakan kamera Nikon D7200.
Baik, untuk tata cara pemasangannya sebenarnya gampang ya. Untuk kamera Nikon dengan lensa kitnya ini saya rasa ini cukup berat. Apakah tripod ini cukup untuk menampung dari kamera Nikon D7200? Pertama kita lepas dulu quick release-nya. Ini nggak bisa saya panjangkan ya karena nanti tidak muat, tetapi kira-kira kalau panjangnya itu seperti inilah. Nah, sudah ada sistem locknya, udah bagus juga. Oke, kemudian kita pasangkan di bawah kamera seperti ini. Bisa kalian lihat, kalian putar sampai benar-benar kencang ya. Ini harus kalian pastikan kencang, karena apabila kalian tidak kencang dalam menguncinya dapat berakibat fatal dan membuat kamera kalian itu jatuh. Langsung kita pasang di belakang. Oke, nah ini belum dikendor, belum saya kencangkan, tapi kalian bisa lihat apabila saya lepas maka tripod ini tidak kuat untuk menahan dari kamera Nikon D7200 ini. Sekarang saya coba melok sekuat-kuatnya ya. Nah, oke, ini sudah benar-benar saya lock sekuat-kuatnya. Ini udah benar-benar saya lock sekuat-kuatnya ya. Ini udah paling maksimal ya saya lock. Bisa kalian lihat di sini juga sudah kita kencangkan semua. Dan berat dari kamera ini hanya seberat 1,7 kilo ya. Tetapi ternyata dia tidak maksimal untuk menahan beban sebesar itu. Kita lihat nih. Ini saya harus berhati-hati ya, karena apabila saya tidak menahan takutnya akan bablas jatuh ke bawah. Jadi bisa kalian lihat sedikit saya menyentuh, nah dia akan jatuh sendiri. Jadi dengan harga Rp125.000 saya tidak begitu merekomendasikan tripod ini apabila kalian gunakan pada kamera DSLR yang besar seperti kamera Nikon D7200, Nikon D7100 ataupun kamera Canon 60D dan DSLR besar lainnya. Jadi kesimpulan dari saya, tripod ini dengan harga Rp125.000 menggunakan bahan yang bagus, juga dia menggunakan karet-karet dan penguncian yang bagus, tetapi untuk beban maksimal yang dapat diangkat itu hanya sebesar 1 kg, bukan 2 kg seperti yang ada di deskripsi pada saat kalian membeli tripod Takara 183 ini. Untuk kamera mirrorless seperti Canon EOS M50, Fujifilm X-A5 atau Sony A6000, saya rasa tripod ini masih sanggup untuk menampungnya, karena kamera mirrorless jarang ya beratnya itu di atas 1 kg. Rata-rata beban dari kamera mirrorless dengan lensa kitnya itu di bawah 1 kg. Jadi untuk kalian yang ingin membeli tripod ini dan memasangkannya pada kamera DSLR, coba kalian pikirkan terlebih dahulu apakah kalian masih yakin untuk membelinya atau kalian masih ragu-ragu. Apabila kalian masih ragu-ragu, sebaiknya kalian membeli tripod untuk kamera DSLR itu yang harganya 500 ribuan ke atas, dimana kualitasnya memang sudah teruji. Oke, sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Apabila kalian suka dengan channel EOS Pixel, silahkan tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video berikutnya.